Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, kita tetap semangat dan selalu merindukan kabar baik dari kebenaran firman Tuhan itu. Baik saudara-saudara dalam kasih Tuhan, saya akan berbagi pada kesempatan ini di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah cara pandang terhadap rancangan Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, setiap kali menghadapi permasalahan hidup, biasanya kita langsung mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan situasi, bahkan terkadang emosi kita itu terpancing dengan situasi yang ada. Ya, bahkan pun menggambing hitamkan orang lain dan menyalahkan Tuhan. Nah, ini menunjukkan kita memiliki cara pandang yang salah terhadap rancangan Tuhan. Kita selalu menginginkan hari-hari yang kita jalani tanpa masalah, tanpa ujian, tanpa tantangan, dan nyaman. Kita berharap rancangan Tuhan berjalan seperti yang kita inginkan atau semau kita. Kita inginkan Tuhan menggenapi rancangannya dengan jalan yang mulus dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, sebab rancanganku, kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, kata firman Tuhan. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Bagian kita adalah tunduk dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebab untuk masuk ke dalam rancangannya, kita harus siap mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Sampai di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian A dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, ya, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a ini. Nah, rancangan Tuhan selalu baik adanya. Namun, dalam prosesnya terkadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak dan tidak nyaman. Kalau kita memberontak kepada Tuhan saat diproses, maka proses yang harus kita jalani justru akan berlangsung lama. Seperti yang dialami bangsa Israel. Supaya kita kuat dalam menjalani proses, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita sudah baca itu dalam Filipi 2 ayat 5. Jadi kita menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Yesus Kristus.
Nah, di dalam Kristus ada penundukan diri kepada kehendak Bapa. Ya. Penundukan diri, kerendahan hati, kasih dan belas kasihan. Dengan meneladani Kristus, kita akan mampu merespon setiap proses dengan sikap hati yang benar dan tetap bisa bersyukur. Nah, orang yang memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus akan bersepakat dengan Tuhan, menaklukkan kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan, dan taat. Di dalam Amos pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, berpikir seperti Kristus, berpikir dan punya hati seperti Dia, kunci kemenangan dalam menjalani proses itu. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita punya cara pandang ya terhadap rancangan Tuhan. Cara pandang terhadap rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Itu sebabnya taruhlah pikiran dan perasaan Kristus sehingga kita sepakat bersama-sama dengan Kristus untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Saya percaya kemenangan menjadi bahagian dan milik kita bersama. Nah, di sana ada sukacita, damai dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.